Tolong jangan meremehkannya. Ayo coba sedikit. Entah kue murahan yang kau beli dari mana. Bahkan anjingku pun tidak mau memakannya. Kau masih begitu menghargainya. Tianzong, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Keluarga kami bermaksud baik. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau sudah keterlaluan? Keterlaluan? Dengar ya, jika kau tidak menandatangani perjanjian pembongkaran hari ini, aku akan lebih keterlaluan lagi. Kau, Apa? Dengar ya. Sekarang aku masih bisa bersikap sopan ketika berbicara dengan kalian orang tua, tetapi begitu istriku tiba, segalanya tidak akan semudah itu. Pada saat itu, bahkan jika keluargamu berlutut, itu akan sia-sia. Ayah, ayah, apa yang terjadi? keluar. Kalian semua keluar. Ayah, tenanglah. Hari ini keluarga kita berkumpul kembali. Aku tidak ingin perhitungan dengan sampah seperti kalian. Berlututlah, minta maaf kepada orang tuaku. Lalu pergilah dari sini. Mau aku berlutut? Dan pergi? Kamu tak salah. Aku dari grup Su. Aku manajer departemen perusahaan cabang. Siapa kamu pikir dirimu? Sampai berani berlagak di depanku? Kamu berani memukulku? Sekarang sudah bisa pergi. Kamu benar-benar berani memukulku? Hari ini aku akan membuatmu tahu betapa beratnya harga tamparan ini. Tak masalah. Orang tua itu menolak menandatangani, dan anak perempuan mereka berani memukulku. Cepat bawa orang ke sini. Aku beritahu kamu. Keluargamu akan berakhir di jalanan. Tuan Zhao telah memberi perintah ketat. Rumah bobrok ini harus dirobohkan. Tuan Zhao? Chow Hongbin? Apakah dia mengajarkanmu untuk melakukan hal seperti ini? Apa statusmu? Beraninya memanggil nama Tuan Zhao. Apakah dia begitu hebat? Sekarang akan kuminta dia datang kemari. Chow Hongbin, aku akan memberimu 1 menit untuk datang ke sini. Pusu, ada perintah apa? Aku beri 1 menit untuk datang ke sini. Baik. Oh, tidak. Pusu marah sekali. Apa yang terlai? Cepat, ikut aku, cepat. Ying-Ying, akhirnya kamu datang. Lihat 2 orang tua bodoh ini dan wanita ini. Aku minta mereka tanda tangan perjanjian, tapi dia berani pukul aku. Beraninya kau pukul Tianzong. Kenapa? Memukulnya juga harus melihat hari? Kamu tahu ini tempat apa? Ini wilayah kami. Di Kabupaten Ling. Berani sentuh orang grup Su. Kau sudah bosan hidup. Kalian, tangkap dia. Aku penasaran siapa yang beri dia nyali. Lakukan. Siapa yang berani? Kau adalah sekretaris Zhao Hongbin, kan? Apakah dia biasanya mengajarimu untuk bertindak seperti ini? Bisa-bisanya kau tahu nama Tuan Zhao. Tetapi, orang sepertimu mungkin tidak kenal dengan Tuan Zhao. Berhenti berpura-pura. Kenapa diam saja? Tangkap mereka. Apa yang kalian lakukan? Apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan? Apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh putriku. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh putriku. Ibu, ayah, Jangan sentuh putriku. beraninya kamu menyentuhku seperti ini? Bisakah kau menanggung konsekuensinya? Konsekuensi? Konsekuensi apa? Baiklah. Aku bisa ikut denganmu. Kau sekretaris Zhao Hongbin, kan? Semoga nanti kau tidak akan berlutut dan memohon padaku. Masih saja membual. Setelah kau masuk ke ruang keamanan kami, akan kutunjukkan padamu apa itu penyiksaan. Lepaskan aku. Ayah, ibu, tunggu aku di rumah. Aku akan segera kembali. Mimpi saja. Kau masih ingin kembali? Bawa dia pergi? Aku jalan sendiri. Xiaohe, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Xiaohe, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Chen Xiaohe yang murahan itu berani memukulku. Inilah akhir hidupnya. Kalian 2 orang tua bodoh, tunggu dan tonton pertunjukannya. Ibu, ayah, mari kita pergi dulu. Dasar tak tahu berterima kasih. Xiaohe, lepaskan aku. Lepaskan aku. Xiaohe. 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 Aku dari cabang perusahaan grup Su, Zhao Hongbin. Apa yang terjadi di sini?
Kau adalah Zhao Hongbin? Sekretarismu dan para penjaga keamanan membawa putriku pergi. Kau masih berpura-pura di sini? Apakah putrimu yang memakai pakaian kerja? Apakah dia seorang gadis yang ramping? Oh, tidak. Pergi ke ruang keamanan dengan cepat. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Sayang, Xiaohe baru saja kembali dan dibawa pergi lagi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Benar, Xiaohe tampaknya pernah memiliki perjanjian pernikahan masa kecil dengan keluarga Shu. Bagaimana kalau kita pergi memohon kepada keluarga Shu? Selama mereka bersedia membantu, Xiaohe akan baik-baik saja. Ya, ya. Keluarga kita pernah memiliki perjanjian pernikahan masa kecil dengan keluarga Shu. Tapi dulu, kedua keluarga kita biasa saja. Tapi sekarang, keluarga Shu adalah salah satu dari 4 keluarga kaya utama di Kabupaten Ling. Mereka sama sekali tak akan memedulikan kita. Tapi selain keluarga Shu, siapa lagi yang bisa kita minta bantuan? Oh, tidak. Kita harus pergi dengan cepat. Kalau tidak, Xiaohe mungkin dipukuli sampai mati. Dia baru saja kembali. Aku tidak bisa melihatnya terluka. Kita harus buru-buru. Baiklah, bahkan jika harus kehilangan muka, aku juga akan berlutut agar keluarga Shu menyelamatkan Xiaohe. Ayo cepat! Ayo, cepat jalan. Kalian berdua keluar dan jaga pintu. Baik, hari ini baik aku akan memberi dia pelajaran. Chen Xiaohe, sekarang kamu takut? Apakah kamu tahu konsekuensi memukulku? Aku memukulmu karena kamu pantas menerimanya. Konsekuensi apa yang bisa kudapat? Kamu masih membantah. Apakah kamu tahu bahwa cabang grup Su adalah perusahaan teratas di Kabupaten Ling? Kamu telah menyinggung kami. Kamu selesai dan seluruh keluargamu selesai. Kamu salah. Yang selesai adalah kamu, Qin Yingying, dan seluruh keluargamu. Bahkan jika kamu berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, itu tidak berguna. Berlutut. Kamu pasti tidak waras. Chen Xiaohe, kurasa kamu masih tidak memahami situasimu sendiri. Maka aku akan membuatmu sadar. Beraninya kau menyiramku? Aku menyirammu karena aku ingin menyadarkanmu. Kau sudah sadar sekarang? Kau... Beraninya kau memukulku lagi? Memang kau yang kupukuli? Kamu berandalan. Beraninya kau memukul anakku. Akan kuberi kau pelajaran hari ini. Aku akan melawanmu sampai mati. Kau sedang cari mati. Satpam, masuk ke sini. Ikat dia. Qin Yingying, siapa yang ingin kamu ikat? Tuan Zhao. Wanita murahan ini. Ketika kau tidak di sini, dia bersikeras memukulku. Kau harus memberiku keadilan, Tuan Zhao. Sekarang Tuan Zhao sudah di sini. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa tetap sombong. Habislah kamu. Seluruh keluargamu selesai. Tuan Zhao, wanita murahan ini dan keluarganya yang tidak tahu berterima kasih tidak pernah menghormati Anda dan grup Su. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Zhao, semua salahnya. Kami mengundangnya untuk bekerja sama dalam penyelidikan, tetapi dia berani memukul kami dan bahkan menuntut agar kami semua berlutut dan meminta maaf padanya. Tuan Zhao, Anda jangan sampai mengampuninya. Sudah kukatakan sebelumnya, jika kamu memukul saya, kamu tidak bisa menanggung risikonya. Sampa? Kau yang tak bisa menanggung risikonya? Tuan Zhao, Apa? Tuan Zhao, aku tidak tahu apa kesalahanku. Kamu tidak tahu? Berani-beraninya kamu bertanya? Tuan Zhao. Apakah ada kesalahpahaman? Qin Yingying, apakah biasanya aku terlalu membebaskanmu? Jika kau benar-benar berani mengikatnya, apakah kamu tahu siapa dia? Dia. Bukankah dia hanya seorang karyawan? Orang tuanya adalah rumah tangga miskin dan keras kepala, dan selalu mencoba memeras uang dari kami. Diam, dasar tolol buta, pergi. Ketua Su, Zhao Hongbin terlambat. Tolong, Ketua, hukum saya. Apa? Ketua. Manajer Zhao, apakah Anda keliru? Ya, dia berpakaian seperti kami. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua? Diam, identitas Ketua Su adalah sesuatu yang bisa Anda pertanyakan? Tidak mungkin. Zhao, Anda tidak berhak bicara. Putri Lin Song, ternyata adalah ketua grup Su. Kita hancur. Kita benar-benar menyinggungnya. Tidak apa-apa. Zhao Hongbin, cabang Anda di Kabupaten Ling sangat mengejutkan saya. Penggusuran paksa, menangkap orang, mengintimidasi pria, dan menindas wanita, melakukan segala macam kejahatan. Apa lagi yang Anda takut lakukan? Maaf, Ketua Su. Masalah ini, saya akan memberikan penjelasan kepada Anda. Penjelasan? Sekretaris baik Anda
dan manajer departemen Anda mengandalkan kekuatan Anda, tidak heran mereka berani begitu tak bermoral. Ketua Su, tolong tenang. Keduanya pantas mati. Saya akan memecat mereka segera. Kirim mereka ke kantor polisi. Bagaimana menangani mereka, tangani saja sesuai aturan. Ketua Su, jangan. Saya tak buta. Saya gagal mengenali kehebatan Anda. Semua kesalahan adalah kesalahan saya. Tolong maafkan saya. Jangan kirim saya ke kantor polisi. Demi keluarga kita, maafkan saya. Saya tidak bisa masuk penjara. Xiaohe, kita masih harus membayar hipotek. Dan saya berhutang jutaan. Sepupu Anda Tianzong tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Selain itu, saya juga tidak bisa masuk penjara. Saya adalah paman Anda sendiri. Ya. Bagaimanapun, kita keluarga. Anda tidak bisa begitu kejam. Hati Anda terlalu kejam. Saya kejam, dan saya tidak menunjukkan belas kasihan. Ketika kamu berteriak pada orang tua saya dan berteriak-teriak untuk merobohkan rumah kami, bagaimana bisa kamu lupa bahwa kita adalah keluarga? Paman, ketika kamu mengancam orang tua saya, bagaimana bisa kamu lupa bahwa kamu adalah paman saya? Sekarang setelah kamu tahu status dan posisi saya, kamu ingat. Ketika kamu mengancam akan membunuh saya, bagaimana bisa kamu lupa bahwa saya adalah saudarimu? Untuk meminta maaf sekarang. Sudah terlambat. Tangani orang-orang ini untuk saya. Sedangkan untukmu, cabang di Kabupaten Ling telah berantakan, dan kamu juga tidak bersalah. Saya akan mengirim orang dari kantor pusat untuk menyelidiki. Jika kamu tidak ada masalah, maka biarkan saja. Jika kamu juga ada masalah, maka kumpulkan barang-barangmu lebih awal dan pergi. Tuan Su, jangan khawatir. Saya pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Saya juga bersediru bekerja sama dengan penyelidikan. Ketua Su, salahkan Chen Tianzong. Keluarganya menipu saya. Chen Tianzong yang melakukannya. Dia yang menyuruh saya. Dialah yang melakukannya. Qin Yingying, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menyalahkan saya. Tuci, jika bukan karena keluargamu, apakah saya akan menyinggung Ketua Su? Saya ingin putus denganmu. Mulai sekarang, kita sudah selesai. Ketua Su, saya benar-benar salah. Saya benar-benar salah. Keluarga yang menjijikan ini jangan pernah muncul di hadapan saya lagi. Saya jijik. Ya, Ketua Su. Penjaga, jaga baik-baik keluarga ini untuk saya. Kemudian, usir mereka dari Kabupaten Ling. Kamu tidak bisa melakukan ini. Oh, kami. Sekretaris Lin bawa saya pulang. Ketua seorang tuamu pergi ke keluarga Shu untuk meminta bantuan. Keluarga Shu berasal dari Kabupaten Ling, salah satu dari 4 keluarga terkemuka. Tampaknya kamu memiliki pertunangan masa kecil. Xu Tua, sudah diputuskan. Ruian adalah tunangan Xiaohe. Saya sebenarnya juga punya tunangan. Baik, kalau begitu, ayo pergi ke keluarga Shu dan lihat. Beritahu Zhao Hongbin, siapkan sebuah perjamuan. Saya ingin di perjamuan itu memperkenalkan orang tua saya kepada semua orang. Selain itu, atas nama grup Su, kirimkan kepada keluarga Su sebuah kontrak senilai 1 miliar yuan. Tunangan saya seharusnya secara alami menjadi keluarga teratas di Kabupaten Ling. Ini adalah rumah menantu kami. Sayang, siapa menantumu? Ini adalah keluarga Shu, keluarga terkaya di kabupaten ini. Mencapai tingkat ini sudah cukup baik. Namun setelah malam ini, keluarga Shu akan melambung tinggi. Ruian, bagaimana kau bisa memukul seseorang? Beraninya kau memanggilnya Ruyan? Ruian kau? Diam. Tuan Shu itu kami... Dengar bahwa kalian berdualah yang menyebarkan rumor di luar bahwa aku adalah menantu kalian. Tuan Shu, ini adalah pertunangan yang ayahmu atur dengan kami. Kami tidak berbicara omong kosong. Baik. Bahkan jika pertunangan ini diatur oleh ayahku, lihatlah keadaanmu sekarang. Orang seperti apa putrimu bisa hingga layak menikah ke keluarga Shuku? Tuan Shu, kami datang hari ini karena kami ingin... Apa yang kau inginkan? Uang. Baiklah. Hari ini aku akan memperlakukan kalian seperti pengemis. Ambil uang ini dan pergi segera.
Tuan Shu, kami benar-benar tidak datang untuk... Cukup. Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Penjaga, patahkan kaki mereka dan lempar. Mereka keluar. Aku berani siapapun mencoba. Ibu, Xiao He, sudah kembali? Kamu baik-baik saja? Ibu, saya baik. Senang kamu kembali. Bagus kamu kembali. Ayah, jangan khawatir. Grup Su, kami melarang penggusuran paksa. Itu Chen Tianzong dan keluarganya yang bertindak sembrono. Sudah saya tangani. Baik, baik. Kamu adalah putri dari dua orang tua ini ya. Bukankah kamu hilang? Ditemukan lagi? Bahkan jika kamu ditemukan, lalu apa? Kamu harus lihat siapa dirimu. Apakah kamu layak menikah ke keluarga Shu? Jadi kamu Suruyan kan? Tadi kamu yang ingin mematahkan kaki orang tuaku. Ya, saya bilang itu. Lalu apa? Kamu, gadis liar dari entah mana, berani bicara seperti itu padaku? Saya rasa kamu sudah bosan hidup. Tidak hanya berani bicara seperti ini padamu. Saya juga berani memukulmu. Kamu berani memukulku? Dari mana datangnya orang kampung ini? Ruian hari ini, grup Su kami, ketua Su sudah tiba di Kabupaten Ling. Malam sini akan diadakan pesta di Hotel Yingbin. Saya dengar dari ayahku bahwa grup berencana menginvestasikan 10 miliar yuan ke keluarga Shu. 10 miliar yuan. Muyan, kamu tidak salah dengar kan? Keluarga Shu kami hanya memiliki aset 3 miliar yuan. Dengan investasi 10 miliar yuan, keluarga Shu kami mungkin menjadi keluarga terkaya di Kabupaten Ling. Bagaimana mungkin saya salah? Ayah saya, Zhao Hongbin, adalah grup Su di Kabupaten Ling. Manajer cabang, Ruian. Jangan buang-buang kata dengan orang-orang ini. Ayo pergi. Muyan, saya Tut. Kita tidak bisa pergi sekarang. Tunangan legendaris saya dengan tidak tahu malu datang untuk memaksakan pernikahan. Saya takut hati bahwa saya mendengar keluarga Shu kami akan menjadi keluarga terkaya di Kabupaten Ling dan dia ingin menikahi saya. Apa? Oke, kamu adalah Ruian yang dijodohkan sejak kecil dan hilang tunangan itu. Kamu harus lihat seperti apa dirimu dan masih ingin masuk keluarga Shu, tidak tahu malu. Kamu, tepatkan yang saya. Kamu adalah putri Zhao Hongbin, kan? Dia bahkan tidak berani bicara seperti ini kepada saya. Kamu cukup Ray. Muyan, kamu baik-baik saja? Ruian, dia tangkap bekerja migran kan? Kekuatan seperti itu. Dan berani menyentuh saya. Saya pikir kamu benar-benar bosan hidup. Chen Xiaohe? Saya pikir kamu berani menyentuh Muyan. Insi Mensi Hode came untuk berlutut dan minta maaf kepada Muyan sekarang. Mungkin Muyan demi saya bisa membebaskan kamu. Dia pikir yang serani is like Kang. Membuat saya minta maaf. Bisakah kamu menangani itu? Apa yang kamu pura-pura? Kamu pikir kamu siapa? Sesering seperti Siu, layak menikah ke keluarga Shu saya? Cukup. Saya tidak ingin buang-buang kata dengan kamu lagi. Keluarga Shu kami telah mendapatkan apresiasi dari grup Su, and therefore akan menjadi keluarga terkaya di Kabupaten Ling. Pada saat itu, kamu bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk menggosok sepatu saya. Saya, Suruyan, ingin memutuskan pertunangan. Apa hakmu untuk membatalkan pertunangan kita? Kamu benar-benar tidak punya kesadaran diri. Ruian sudah berkata, kamu tidak pantas untuknya. Aku tidak pantas untuknya. Untuk seseorang seperti dia, aku tidak akan menginginkannya meski dia bebas. Kamu sedang mencari masalah. Seseorang? Jangan. Nona, tidak apa-apa. Lebih baik membatalkan pertunangan. Keluarga Su sekarang telah bergantung pada grup Su. Mereka telah menjadi keluarga kelas atas. Kita tidak bisa menggapai itu. Ibu, Chen Xiaohe, Chen Xiaohe, ibumu. Sejauh lebih bijaksana daripada kamu, aku sekarang bisa berbicara padamu dengan sopan. Jangan jadi tidak tahu terima kasih. baiklah. Tapi dengarkan aku baik-baik. Bukan kamu yang membatalkan pertunangan denganku, melainkan keluargamu Shu. Tidak layak untuk keluargaku. Hanya dengan kamu bahkan tidak melihat seperti apa keluargamu. Satu mengumpulkan besi tua, yang lain mengambil sampah. Bagaimana kamu masih bisa merasa superior dari itu? Aku hanya mengingatkanmu dengan baik, berharap malam ini kamu tidak akan menyesal. Jangan khawatir, aku Shu Ruian. Tidak pernah menyesal. Ruian. Jangan buang-buang kata pada orang-orang ini. Pesta akan segera dimulai. Ayahku akan datang sendiri untuk menyambut ketua. Mereka call untuk bersiap. Ayo pergi. Sekarang keluarga Shu sudah kaya. Mereka tidak lagi mengingat ikatan lama. Sayang, tidak apa-apa. Ini semua salah kami karena tidak mampu. Tidak masalah. Ibu pasti akan mencari cara lain untuk mengatur pernikahan yang baik untukmu.
tidak kapan-kapan. Mengenai hal ini, tidak perlu terburu-buru. Ngomong, karena keluarga kita berkumpul kembali hari ini, mengapa kita tidak pergi ke Hotel Selamat Datang di Kabupaten? Untuk makan malam reuni, mari kita undang semua kerabat untuk merayakan bersama. Makan di luar, cukup makan yang sederhana. Pergi ke Hotel Selamat Datang, berapa biayanya? Sayang, selama bertahun-tahun di luar, kamu pasti banyak menderita. Mengenai uangnya, jangan sia-siakan untuk kami. Ibu, bagaimana mungkin menghabiskan uang untuk kalian disebut sia-sia? Jangan khawatir. Dalam tahun-tahun ini, aku telah mendapatkan banyak uang di luar. Ini hanya makan, bukan masalah besar. Baiklah, sayang, ini adalah bakti putri kita. Kita harus senang akan hal itu. Baik, Ibu, ayo, aku akan pergi menjawab telepon. Sayang, berapa uang yang masih kamu miliki? saat kita makan, Kita yang akan bayar. jika perlu, kita akan menggunakan tabungan kita untuk biaya pemakaman. Kita tidak boleh membiarkan putri kita pulang dan langsung menghadapi masalah. Baik. Kalau begitu, mari kita telepon dan beritahu kerabat kita. Mengatakan bahwa keluarga kita akhirnya mengatasi kesulitan dan menemukan kebahagiaan. Baik. Halo? Adik, ini kakak iparmu. Apa? Putri sialmu itu sudah ditemukan? Xiaohe dia berbakti. Katanya hari ini dia ingin makan reuni di Yingbin Lo, makan reuni. Ayahnya bilang, untuk mengundang semua saudara dan teman, datang merayakan. Makan di Yingbin Guan dan mengundang kita juga. Tahukah kamu harga makanan di Hotel Yingbin ini per meja? Adik, kamu salah paham. Xiaohe dia sekarang sangat mampu. Dia Baiklah. Kita akan pergi nanti. Seluruh keluarga terlihat lusuh dan masih sok gaya. Pergi ke Hotel Yingbin untuk mengadakan makan malam. Kamu datang? Ya datang. Putri sialnya sudah ditemukan dan masih berani mengundang kita makan. Kamu bilang, haruskah kita pergi atau tidak? Pergi? Kenapa tidak pergi? Bukankah dia, yang Guiyun, bilang bahwa anak perempuannya sangat mampu? Malam ini, kita akan suruh anak perempuan kita, bawa pacarnya juga, agar keluarga lusuh ini lihat dan belajar apa artinya benar-benar mampu. Menantu kami, dia adalah eksekutif menengah di grup Su. Putri sialnya bahkan tidak bisa cari pacar. Lihat, Kakak laki-laki kedua dan kakak ipar naik sepeda motor datang ke ruang resepsi ini untuk makan. Tidak malukah kalian? Kalian bahkan tidak berani naik taksi. Dan kalian mengundang kami ke ruang resepsi mewah seperti ini untuk makan. Bukankah kalian mencoba membuat kami membayar tagihan? Adik perempuan, kakak ipar, Xiaohe lah yang ingin mentraktir semua orang makan. Dia bekerja di kota dan telah mendapatkan kekayaan. Jadi dia kaya sekarang. Kaya? Kaya apa? Saya dengar bahwa dia hanya pekerja migran. Menurut saya, lebih baik dia segera menikah. Oh ya. Lihat-lihat dengan keluarga seperti milikmu, saya kira dia bahkan tidak bisa dapat pacar. Lihat, mobil di sana, kau kenal? Itu Mercedes-Benz. Mercedes-Benz? Jenis yang dikendarai bos besar. Yiming, bawa paman dan bibi kedua kamu lihat. Apa itu mobil mewah? Ini nih model terbaru Mercedes-Benz. Tidak mahal. Hanya beberapa ratus ribu yuan. Apa yang saya lakukan? Sirmin kerja pontek bis dari berisip wang sebenarnya. Perilaku seksakening ceraudik. Begitu. Nah, paman dan bibi, bagaimana kalau naik dan duduk? Yiming. Single kerja charges team. Tidak perlu. Kami tidak terbiasa duduk di mobil ini. Iya. Jika rusak, kami tidak sanggup membayarnya. Sebuah mobil Mercedes menakutimu seperti ini. Kalau kamu lihat mobil ketua subgrup Bentley itu, apa tidak bikin kamu ketakutan setengah mati? Yiming. Infrastruktur menagpita mara. Mira turig aking mengerti.
She worry Mercon. Dari takdir ka untuk naik si Mercedes. Mereka benar-benar tidak perlu naik Mercedes. Karena di Resikitin Pani mereka sibuk next Bentley. Wah, ini satu Bentley model terbaru. Model edisi terbatas ini. Ikut ciri-ciri muncul di kuat figure kami Kabupaten Ling. Apakah aku sedang bermimpi? Ini sebuah Bentley. Di Kabupaten Ling kami. Darren Chisman, awet si sapi. Untuk pertama kali. Nilai Mobil jenis ini tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Identitas pemiliknya luar biasa. Kamu siapa? Halo Nona, perkenalkan diri saya. Saya dari subgrup. Enyahlah. Ayah, Ibu, apakah kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Ini siapa orang-orang ini? Abang kedua, kakak ipar. Ini adalah Xiaohe. Benar. Ini anak saya, Chen Xiaohe. Ayah. Saya ingat Chen Xiaohe ini hanyalah pekerja migran kan? Ibi mana bisa dia naik Bentley? Mungkin disewa ya? Ya ampun. Saya tidak bermaksud mengatakan ini, tapi keluargamu sungguh tahu cara menunjukkan wajah berani. Satu saat, Anda makan di Hotel Yingbin. Saat berikutnya, Anda mengendarai Bentley. Hah, saya pernah dengar bahwa Bentley dari perusahaan rental untuk 1 jam, biayanya ribuan yuan. Hei, jangan datang kepada kami untuk uang saat Anda tidak mampu menyewa mobil. Mobil ini tidak disewa. Ini milik saya. Tsk. Mobil ini milikmu? Hei, Anda tahu berapa harga Bentley ini? Bahkan di subgrup kami, hanya ketua yang bisa memilikinya. Wanita bodoh, di depan saya, berpura-pura kaya. Jika orang lain, mereka mungkin tertipu olehmu. Tapi sayangnya, saya adalah eksekutif menengah di subgrup, di Departemen Administrasi, Wakil, Kepala Pengawas. Asisten pengawas. Bukan pejabat besar. Tapi Anda bertingkah seperti itu. Anda mungkin belum tahu, malam ini, ketua kami juga mengadakan pesta di sini, pada saat itu. Oh, selama saya dapat memperoleh favor ketua, saya bisa menyingkirkan gelar asisten ini. Anda, orang kampungan, apa yang Anda tahu? Cukup. Paman, Bibi, jangan buang waktu dengan keluarga ini para miskin. Biar saya antar Anda ke tempat acara untuk bertemu dengan orang-orang penting. Pergi. Xiaohe, was. Semua ini karena saya membuatmu kehilangan muka. Bagaimana bisa, Ibu? Jangan khawatir. Malam ini orang yang kehilangan muka bukan kita. Ayo pergi. Baik. Pergi. Banquet ini dipercayakan kepada keluarga Zhao untuk menjadi tuan rumah. Jadi tidak boleh ada kesalahan. Jika tidak, kamu tahu akibatnya. Sekretaris Lin, tenang saja. Putri saya sudah di lokasi mengatur segalanya. Dan saya akan segera ke sana, menjamin tidak akan ada masalah. Lalu saya akan pergi. Masa. Halo, Sekretaris Lin. Ini adalah dari grup Su kami. Sekretaris pertama. Di grup Su kami, dia hanya di bawah 1 orang, di atas 10.000 lainnya. Saya mendapat bantuan dari Sekretaris Lin, dan itulah cara saya mencapai posisi saat ini. Oh, sungguh bertemu penolong. Astaga. Halo, Sekretaris Lin. Halo, Sekretaris Lin. Yiming, kali ini dengan membawamu ke Kabupaten Ling adalah untuk memanfaatkanmu dengan baik. Selama kamu bisa membuat ketua menghargaimu, mungkin saja posisi kepala Departemen Administrasi akan menjadi milikmu. Sekretaris Lin, tenang saja. Saya pasti tidak ingin mengecewakanmu.
Muyen, pesta grup Su ini benar-benar luar biasa. Ketika ketua datang nanti, tolong perkenalkan keluarga Su kami kepadanya. Bibi, apa yang Anda bicarakan? Ayah saya sudah meyakinkan grup untuk berinvestasi 1 miliar pada keluarga Shu. Memperkenalkan ketua, bukanlah hal besar. 1 miliar. Astaga. Astaga Muyan. Kamu benar-benar memberi Bibi kejutan besar. Bibi, saya benar-benar perlu berterima kasih padamu dengan baik. Bibi, tidak kesah. Betul tentang Royal Roy An. Anda tidak perlu sopan. Hei Mu Yan, kamu bilang bagaimana ketua grup Su tiba-tiba muncul di kota kecil kami Lin County? Yang dengar bahwa kampung halaman ketua adalah Ling County. Dan dia punya tunangan yang juga dari Ling County. Itulah mengapa dia berinvestasi di Ling County. Saya penasaran tuan muda mana yang begitu beruntung. Menikahi ketua kami, itu benar-benar jackpot. Ibu, kakak, leming percuri dan arkwedel. Ruyan, bukankah kamu sudah jelaskan pada keluarga itu mengapa mereka masih tak tahu malu mengikuti kami? Sial, mereka berani mengekor kami. Saya tahu, keluarga tak beradab mereka. Tidak akan menyerah. Bibi, jangan marah. Pesta hari ini diadakan oleh grup Su kami. Ayah saya khusus minta saya untuk bertanggung jawab atas penerimaan di sini. Jika keluarga itu berani membuat masalah, saya akan suruh sekurang memberi pelajaran. And das mengusir mereka. Ayah, Ibu, pesta malam ini dipersiapkan khusus untukmu. Aku berencana untuk mengumumkan identitas kalian kepada semua orang. Apakah kalian siap? Xiaohe, apakah kamu tidak salah? Ini benar-benar disiapkan olehmu untuk kami? Ya. Xiaohe, berapa biayanya? Ayah, uang tidak penting. Yang terpenting adalah kebahagiaan kalian. Ayah, jangan bicara terlalu banyak. Oh, ini juga niat baik putri kita. Xiaohe, jangan biarkan itu terjadi lagi. Baik, jangan biarkan itu terjadi lagi. Chen Xiaohe, siapa yang mengizinkanmu masuk? Hari info di sini adalah pesta yang diadakan oleh grup Su kami, pesta tersebut. Sementara ketua kami belum masuk, mengapa kamu tidak cepat-cepat membawa kedua orang tuamu yang pemulung dan pergi? Zhao Miuyan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berdiri di depanku dan berbicara? Aku adalah Putri Zhao Hongbin, dan pesta hari ini diselenggarakan oleh grup Su kami. Jika aku tidak bisa berbicara, lalu siapa yang bisa? Kamu? Atau kedua, orang tuamu yang tidak berguna? Tutup mulutmu. Marah? Jika kamu berani pukul aku? Apakah kamu berani? Apakah kamu memohon padaku? Baik. Kamu... Muyan, apa kamu baik-baik saja? Oh, Xiaohe, jangan bertindak impulsif. Ibu, Ayah, kalian semua juga mendengarnya. Dia memohon padaku untuk memukulnya tadi. Sepanjang hidupku, ini pertama kalinya aku mendengar permintaan yang absurd seperti itu. Chen Xiaohe, berani-beraninya kamu memukul Muyan? Apakah kamu tuli? Tidakkah kamu mendengar dia memohon padaku untuk memukulnya? Apa status Muyan? Beraninya kau menyentuhnya? Bukankah dia hanya Putri Zhao Hongbin? Jangan sampai menyebut namanya. Bahkan jika ayahnya datang, aku akan memukulnya juga. Nama manajer umum Zhao Hongbin, berani-beraninya kau menyebutnya? Kau sebaiknya bersyukur dia tidak berdiri di sini hari ini, karena jika dia ada, tak satu pun dari kalian akan pergi. Hei, mengerti. Ketua sudah tiba di aula perjamuan, kan? Ambil tangga. Kau berlutut sekarang juga dan minta maaf kepada Muyan dengan bersujud. Dan kalian berdua orang tua berlutut juga. Kau pikir kau siapa?
Dia pikir dia siapa? Beraninya kau membuatku dan orang tuaku berlutut padanya? Kau anak nakal. Pwede ayan here kamarbagger, seperti menjuk kepada carikan orang istrinya. Berbikaian zewo, kau menyelinap mencur dengan selatan pals. Bukankah kau hanya berusaha menentur benarif perwajdak kakek? Angan-angan. Sudah puas dengan dramanya? Sejujurnya, jika bukan karena anakku dan putrimu yang sial memiliki perjanjian pernikahan kekanak-kanakan itu, selama bertahun-tahun, keluarga Shu kami telah dipermalukan sepenuhnya di kalangan atas. Kami belum menyelesaikan urusan denganmu, dan itu sudah menunjukkan kesabaran besar. Beraninya kau masih mengikuti kami ke sini? Tidakkah kau tahu nilai dirimu sendiri? Keluarlah dari sini sekarang. Ingin pergi? Itu terlalu mudah bagi mereka. Bukankah kalian teman lama yang bertemu kembali? Oh, hari ini aku akan memberimu perayaan yang layak. Penjaga! Hancurkan kaki wanita ini dan kaki dua orang bodoh tua itu. Orang yang serius keluar Amr bawa. Darts keluar. Hidup di kursi roda. Supaya mereka mengerti. Harga menyinggungku Zhao Muyan. Jangan. Berhenti. Nona Shu. Tidak, Nyonya Shu. Aku akan membuat Xiaohe minta maaf segera. Kami akan minta maaf segera. Ya. Kami akan minta maaf sekarang. Anak, dengarkan ibumu. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Sekarang kamu tahu salahmu. Kamu tahu harus minta maaf. Terlambat. Lihat acara apa ini? Berani-beraninya kamu menunjukkan wajahmu di sini. Kamu sendiri tidak punya malu. Mengapa kami harus memberi kamu muka? Nyonya Shu, kamu berani sekali. Apa yang kamu katakan? Ibu, ayah, sudah ku katakan, pesta ini untuk merayakan reuni keluarga kita, itu sebabnya diadakan. Jadi kamu adalah tuan rumah di sini. Adapun kamu, kamulah yang harus minta maaf. Kamulah yang harus pergi. Tidak hanya itu. Kamulah yang akan berlutut ketakutan. Lari panik. Chen Xiaohe, orang tuamu memiliki anak perempuan sepertimu sungguh menyedihkan. Aku bertanya-tanya apa yang akan mereka pikirkan saat melihat anak perempuan yang telah mereka cari selama lebih dari 20 tahun dengan kaki patah, berlutut dan memohon ampun. Apa reaksi mereka? Tangkap mereka. Cabang County Link Group Su, Manajer Umum Zhao Hongbin telah tiba. Chen Xiaohe, apakah kamu tahu kuat siapa yang berdiri di pintu? Orang yang di pintu adalah Zhao Hongbin, manajer cabang dari Grup Su. Dan yang di belakangnya adalah ketua Grup Su. Jika kamu menabrak kami sembarangan hari ini, paling-paling kami akan mematahkan kakimu dan membuangmu keluar. Tapi jika kamu menabrak orang yang di pintu, kamu akan hari ini mati tanpa kuburan. Ruyan. Seperti kelompok ini orang yang tidak berpengalaman, bagaimana mereka tahu ayahku statusnya di Ling County? Dan bagaimana mereka bisa tahu kekuatan Grup Su? Kamu bisa dihancurkan oleh grup Su orang-orang besar. Itu adalah keberuntungan leluhurmu. Chen Xiaohe, waktu ma and so made the right tiba. Bukan waktuku untuk mati. Tapi kamu akan bernasib buruk. Masih bicara keras saat kematian sudah dekat. Apakah kamu tahu bahwa orang yang datang adalah ayahku, Zhao Hongbin? Apakah kamu masih berharap ayahku untuk menegakkan keadilan untukmu? Sudah terlalu banyak menonton Judge Bao? Cukup. Chen Xiaohe, dengan cuti kecil sepertimu, benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan. Dan kalian berdua orang tua, tidak bahkan menghentikan putrimu yang bodoh. Apa kau benar-benar mati bersama di sini? Ruyan, Xiaohe bertindak impulsif. Tolong bantu katakan kata baik untuknya. Bibi memohon padamu. Ruyan bukan untuk kamu panggil. Ruyan, jangan diketerlaluan. Keterlaluan? Aku punya sesuatu yang bahkan lebih berlebihan. Ruyan, kamu baik-baik saja? Beraninya kamu memukulku. Ada apa dengan memukulmu? Berani menyentuh orang tuaku, kamu pantas dipukul. Awalnya, hari ini aku hanya ingin di pesta memperkenalkan identitas orang tuaku, tak ingin terlalu banyak interaksi dengan keluarga Mushu. Tapi kamu, Shurian, mengandalkan yang disebut status keluarga kaya teratas Ling County, sembarangan menyakiti orang tuaku. Baik,
Aku nyatakan bahwa dari hari ini tidak akan ada lagi keluarga Shu di Ling County. Kamu benar-benar memberontak terhadap surga. Gadis miskin sepertimu ingin memberontak terhadap surga? Penjaga, patahkan kakinya untukku. Aku ingin melihat bagaimana dia memberontak terhadap surga. Kaki siapa yang ingin kamu patahkan? Hei, Yiming, apakah kamu sudah melihat ketuamu? Bibi, kamu tidak tahu ini. Ketua kita sebelumnya baru saja mengundurkan diri. Ketua baru ini syuting, orang-orang yang pernah melihatnya di seluruh grup sangat sedikit. Saya merasa terhormat bisa menghadiri pesta ini hari ini, seperti berkah dari leluhur saya. Hey, Yiming. Meeting Brain Oris Kero beri meriat kitmi bisa kasih mengenalinya nanti. Sejauh yang saya tahu, ketua kita yang baru diangkat selalu membawa liontin giok setengah bulan. Nanti, tidak peduli siapa yang kita lihat, selama mereka memakai liontin ini, orang itu adalah ketua kita. Liontin giok setengah bulan. Mama, saya sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Kamu? Apakah Chen Xiaohe ketuanya? Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Hey, Yiming. I'm just here near Skipper Department Administration by to status that possess me will be one were Chao Hongbin. Chao Hongbin di Ling County kita bisa berian dengan aku. Dia itu apa? Hanya seorang manajer cabang? Hak apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganku? Baiklah, kalau begitu ketua kamu sedang apa di Ling County kita? Sejauh yang saya tahu, keluarga Shu, putra tertua keluarga Shu, Shu Ruyan, adalah tunangan ketua kita. Oh. Ketua kita kali ini untuk keluarga Shu menginvestasikan 1 miliar yuan hanya untuk membuat keluarga Shu keluarga terkaya nomor 1 di Ling County. 1 miliar? Kamu bercanda? Apakah saya akan berbohong padamu? Jadi tokoh utama malam ini selain ketua juga termasuk keluarga Shu. Semuanya bersemangatlah. Nanti, apakah kamu melihat ketua? Atau Tuan Shu, kamu harus hormat Mingkeri? Mengerti, mengerti. Kamu mau mematahkan kaki siapa? Ayah, tolong jangan marah. Ini semua salahku. Aku tidak sengaja membiarkan keluarga pemulung dan pengais ini masuk. Pemulung dan pengais. Benar, bukan? Orang beranak naga beranak Phoenix, dan anak tikus pandai menggali lubang. Anak perempuan pemulung. Secara alami juga seorang pengais. Manager Zhao, aku nanti hanya akan mencari beberapa botol kosong dan sisa makanan untuk mengusir mereka. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menyuruh seseorang mengusir mereka segera. Karena itu pasti tidak akan menunda urusan penting grup Su. Ayah. Manager Zhao, Anda adalah Manajer Umum Perusahaan Cabang Grup Su, Zhao Hongbin. Salam kepada ketua. Salam kepada para sesepuh. Apa? Ketua. Chao Hongbin. Jadi ini makan malam yang kau siapkan untukku? Pak Ketua, maaf, akan ku selesaikan segera. Oh, akan ku tangani sekarang. Anak Pak Zhao tadi memanggilmu apa? Ya, apakah kami mendengar dengan benar? Para sesepuh, ini tidak bisa, itu tidak bisa. Kau bisa panggil aku Zhao kecil. Xiaohe, mungkinkah kau benar-benar... Benar. Aku adalah ketua grup Su. Ini nyata. Anakku telah berhasil. Anakku sebenarnya adalah ketua. Pak Zhao, mungkinkah wanita ini benar-benar dari grup Su, sang ketua? Bagaimana ini mungkin? Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Apa kau membuat kesalahan? Aku ingat nama ketua grup kita adalah Suting. Jadi gadis malang yang tak pernah melihat dunia tidak ada hubungannya dengan ini. Diam. Sebagai anggota grup Su, manajer umum cabang, dapatkah aku salah mengenali seseorang? Selain itu, hari ini adalah pesta makan malam grup Su. Kalian tidak berhak mempertanyakan. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi ketua? Ayah,
Bukankah kau memberitahuku bahwa grup menginvestasikan 1 miliar ke keluarga Shu? Adakah dia benar-benar ketua? Mending Pasyuruyan memutuskan pertunangan dengannya. Aning tinggi pos. Hei, serit dia keluar untukku. Ayah. Engkau pasti berbohong padaku. Ketua, aku... Keluarga Zaumu di Kabupaten Ling benar-benar cukup mengesankan ya. Ya Tuhan, siapa sangka Chen Linsong yang diremehkan semua orang benar-benar memiliki anak perempuan yang luar biasa. Yang dia temukan kembali bukan hanya seorang anak perempuan. Itu praktis adalah kekayaan dan kemuliaan. Jika aku ingat dengan benar, keluarga Chen Linsong dan keluarga Shu masih memiliki perjanjian pernikahan. Oh, jadi tunangan anak saya adalah ketua keluarga Su. 1 miliar yuan dari keluarga Su diberikan oleh Chen Xiaohe kepada keluarga Shu kami. Kami kaya. Kami kaya! Betul! Tidak heran, girl! Pais dan grup Susai mendapatkan pesta 1 miliar kuar untuk keluarga kami. Jadi ketua grup Su adalah saudari ipar saya. Xiaohe, jadi Anda benar-benar ketua grup Su? Apakah saya ketua grup Su? Bukan urusan Anda. Dan apa hubungannya dengan keluarga Shu Anda? Bagaimana bisa tidak terkait? Oh, Xiaohe, Anda adalah tunangan saya. Jadi Anda adalah istri saya. Anda dan juga ketua grup Su. Setelah kita menikah, bukankah milik Anda akan menjadi milik saya? Syurian wajah Anda adalah jauh lebih tebal dari yang saya bayangkan. Xiaohe, tapi saya adalah tunangan Anda. Pertunangan ini dibangun bahkan sebelum lahir. Pertunangan itu, apakah Anda lupa? Apa yang terjadi siang ini di pintu keluarga Shu? Bukankah Anda mengatakan, saya bahkan tidak layak membersihkan sepatu Anda dan ingin memutuskan pertunangan? Oh, benar. Bukankah Anda mengatakan, saya tidak akan pernah layak membuat Anda menyesal seumur hidup ini? Apa sekarang Anda tahu latar belakang saya? Anda ingat saya adalah tunangan Anda? Anda punya tidak rasa malu? Sama sekali. Hah, Xiaohe. Biar saya jelaskan. Syurian, aku beritahu Seu, bukan kamu yang memutuskan pertunangan, tapi kamulah yang tidak layak untukku. Keluarga Shumu yang tidak bisa menyamai keluarga kami. Tidak. Xiaohe, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku minta maaf padamu. Baik, maafkan aku. Xiaohe, mohon maafkan, dan lupakan apa yang terjadi siang ini. Mari kita mulai lagi. Mulai lagi. Lupakan saja. Oh, Apa hakmu untuk bilang lupakan? Dan apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan bersama pria sepertimu? Aku beritahu kamu. Entah itu aku atau grup Su, kami tidak ada hubungannya dengan keluarga Shumu. Tidak sedikit pun. Hentikan angan-anganmu. Bawa anggota keluargamu dan pergi dari sini. Xiaohe, beri aku kesempatan. Meski aku harus bekerja sangat keras, aku rela melakukannya. Bekerja sangat keras, kamu tidak layak. Beraninya kamu. Apa yang kamu bicarakan, Li Yiming? Beraninya kamu tidak menghormati ketua? Zhao Hongbin, apakah kamu buta? Lihat dia begini. Apakah dia seperti ketua grup Su? Manager. Maksudmu bilang, wanita ini bukan ketua grup Su sama sekali? Lihat penampilannya yang compang-camping. Apakah dia terlihat seperti ketua? Dia bahkan tidak layak menjadi pembersih untuk grup Su. Li Yiming, biar aku beritahu kamu. Biarkan aku lihat. Dari mulutnya, omong kosong apa yang bisa dia ucapkan. Kalian semua telah ditipu oleh Zhao Hongbin. Atau mungkin termasuk kamu, Zhao Hongbin, si bodoh. Oh, kalian semua telah ditipu oleh gadis liar ini. Tepat sekali. Situasi keluarganya, aku yang paling tahu. Dia adalah anak perempuan yang hilang dari 2 orang tua bodoh ini. Mengapa dia berpura-pura kaya di sini? Xiaohe, aku tahu kamu baru kembali, ingin melakukan sesuatu untuk membuat ayah dan ibu bangga padamu dan berbakti kepada mereka. Tapi melakukan hal-hal seperti ini dan mengatakan kebohongan seperti itu, apakah perlu? Benar. Bersih kejar semua orang percaya pada Instagram. Ears pierce surn uyar akar peri mai jadi nade. Kamu yang sangat percaya kata-katanya. Tapi untukku, sepupumu, kamu tidak punya kepercayaan sama sekali. Percaya pada me? Keluarga mo pernah ngumpul sampah. Isi cardakan orju semungur sepak seumur hidup. Enter sa Christine Park. Segera ikrani na ritang tiga kalikidan.
Dari dipromosikan menjadi manajer. Dipromosikan menjadi manajer. Dia tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu bahkan di kehidupan selanjutnya. Para distraswi imerin teranamai sami wari kami rupiah. Kamu seorang pemulung. Angin bahasa si date kring perang untuk masuk grup so. Sebagai pembersih bukan? Untuk apa kamu berpura-pura? Apa yang Charlie Ren? Ya, berani menyentuh pacarku, kamu minta mati. Penjawat. Tangkap dia untukku, lempar dia keluar. Lee Yiming, calon menantu bibiku. Hanya seorang supervisor biasa. Begitu sombong. Dan kamu masih mau menangkapku? Aku benar-benar meremehkanmu. Apa? Bahkan jika kamu tidak menyukaiku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Memukulku? Atau memecatku? Tidak menyukaimu? Tidak juga. Hanya untuk grup Sukami, memiliki seseorang sepertimu membuatku muak. Shaolin di markas ada seseorang bernama Lee Yiming, kan? Pecat dia. Memecatku? Begitu hebat? Lalu batalkan 10 miliar keluarga Shu juga? Itu diatur oleh ketua kami sendiri. Oh, aku hampir lupa. Investasi di keluarga Shu. Batalkan itu juga. Ya, aku akan mengaturnya segera. Lee Yiming, bagaimana dia tiba-tiba menyinggung ketua? Tidak, aku perlu pergi ke tempat kejadian untuk melihat. Ayo pergi. Lee Yiming, apa lagi yang kau inginkan? Karena kita masih ada hubungan yang jauh, saya bisa penuhi semua permintaanmu. Maka saya harus berterima kasih. Terima kasih telah jaga saya. Baik. Kalau kamu terlalu berani. Karena kasihan pada orang tuamu, Aiga akan beri kamu kesempatan. Berlutut dan minta maaf. Jika tidak, kamu tak akan sanggup tanggung akibatnya. Lee Yiming, izinkan saya ingatkan. Sebelum semuanya jelas, jika kamu serang saya, bisakah kamu tanggung konsekuensinya? Konsekuensi? Apa konsekuensi yang bisa ada? Tepat. Apalagi hanya menangkapmu, mereka sertakan kekeng atau mengambil nyawamu. Apa konsekuensi yang ada? Nasihati putrimu yang berharga. Apa engkau benar-benar ingin dia mati di sini? Paman dan bibi kedua, Yiming kita, udah beri kalian berdua. Orang tua bodoh cukup muka. Jangan cari maut di sini. Jika kalian masih tak mundur, ketika ketuaku tunangan tiba, saya akan lihat bagaimana kalian tangani. Dengan saya ketua sejati di sini, yang tak bisa tangani. Seharusnya kalian kan? Chen Xiaohe, kamu bisa tipu orang lain, tapi mengapa tipu dirimu sendiri? Baiklah, izinkan saya tanya, ketua kita selalu bawa liontin giok bulan sabit, itu adalah simbol dari status tertingginya. Saya tanya, apa engkau punya benda ini? Kamu tidak tahu apa-apa, hanya tahu bagaimana berpura-pura. Inikah? Kalung bulan sabit, milik ketua kalung bulan sabit. Mungkinkah kamu adalah ketua? Ini tidak mungkin. Aksar second. Aku tidak percaya. Xiaohe, apakah dia benar-benar ketua? Ketua, dia benar-benar ketua. Lagi pula dia sungguh Putri Chen Lin Song. Aku benar-benar menyinggung ketua. Maaf. Aku minta maaf ketua. Aku bertindak gegabah. Tolong maafkan aku. Aku akan memberimu kesempatan. Kamu tidak layak. Saudara kami hanya... Apa katamu? Siapa saudaramu? Xiaohe, kita semua keluarga. Siapa yang keluarga denganmu? Oh, dengarkan aku. Kamu benar-benar punya banyak keberanian. Cukup. Chen Xiaohe, Yang Guiyun. Kalian berdua berpura-pura di sini. Beranikah kamu untuk melihat lebih dekat? Baiklah. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Aku ingat sekarang. Ini bukan token ketua sama sekali. Ini adalah sesuatu yang Yang Guiyun beli 20 tahun lalu di kios pasar perhiasan murah. Jangan. Kakak Kipar, apa yang kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Lepaskan. Kalian berdua, jangan gunakan barang murahan ini untuk menipu di sini. Ketua grup Su, bagaimana mungkin dia menggunakan barang murahan seperti token? Paman, maksudmu, ini sama sekali bukan token ketua, tapi palsu yang ibu dan anaknya beli 20 tahun lalu. Benar. Aku ingat dengan jelas. Dulu, Chen Lin Song, untuk membeli sampah ini, meminjam uang dariku. Benar. Tidak heran, dengan penampilan keluarga yang lusuh ini, bagaimana mungkin mereka punya nasib kaya? Hanya keluargamu ingin menikah ke keluarga Shu kami? Mimpi, dan kau bahkan tidak melihat siapa dirimu. Chen Xiaohe, dengan penampilanmu, kau masih berpura-pura menjadi ketua? Berhenti berpura-pura? Baik. Jadi kau berani menipuku, ha? Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Tangkap dia, patahkan kakinya dan buang dia keluar. Beraninya kau?
Sekretaris Lin, apa yang membawa Anda ke sini? Apa yang Anda butuhkan? Katakan saja pada saya. Katakan padamu, apakah kamu tahu apa yang kamu, orang ini telah lakukan? Sekretaris Lin, saya belum melakukan apa-apa. Diam. Ketua, saya minta maaf karena terlambat. Sekretaris Lin, bagaimana mungkin dia menjadi ketua? Kami baru saja mengonfirmasi bahwa token di tangannya palsu. Identitas ketua juga dipertanyakan olehmu? Dia benar-benar adalah ketua. Ini tidak mungkin. Oh, Xiao He? Oh, tidak. Astaga, ketua. Ini saya. Saya buta karena tidak mengenali Anda. Saya gagal melihat kebenaran. Ini semua kesalahan saya. Saya hanya tidak sengaja merusak liontin giok Anda. Saya akan membayar. Jangan khawatir, saya pasti akan membayar. Xiao He, pamanmu hanya ceroboh. Kami pasti akan meminta maaf. Meminta maaf dan memperbaiki. Jadi begitulah. Pamanku ceroboh. Tampaknya saya telah salah menuduh Anda. Benar? Memang. Seorang bakat seperti Li Yiming tinggal di grup Su kami. Sebagai supervisor memang agak sia-sia. Tepat. Yiming kagad beri manfaat untuk Dangerway and Dawasir Menakura countries. Xiao He, menurut saya menggunakan orang luar tidak sebaik menggunakan keluarga. Dan jujur saja, Yiming memang memiliki bakat. Memiliki dia sebagai supervisor memang tidak adil baginya. Memang. Karena grup Su kami tidak peduli dengan orang seperti itu. Pecat dia untuk saya. Dan batalkan juga investasi keluarga Shu. Ya. Halo Wan Jun. Halo, saya dengar putrimu ditemukan. Apakah kamu melakukan tes DNA? Jangan hanya membawa seseorang pulang dan mengklaim dia adalah keponakanku. Xiao He, dia benar-benar putriku. Lagi pula dia mampu sekarang. Dia adalah... Baiklah. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan seorang gadis miskin. Karena dia telah ditemukan, maka mari kita pergi bersama besok untuk menghadiri pesta ulang tahun kakek itu. Biarkan ku beritahu kamu, makanan besok semuanya akan abalon dan lobster. Aku yakin gadis miskin ini tidak pernah makan seumur hidupnya hal-hal baik seperti itu. Baiklah. Mari kita selesaikan seperti itu. Xiao He, pamanmu, dia tidak berbicara dengan sangat baik. Tolong jangan dipikirkan. Besok adalah ulang tahun ke-70 kakekmu. Lihat kita... Ibu, aku baik-baik saja. Besok adalah ulang tahun ke-70 kakek. Mari kita pergi bersama untuk menghadiri. Ayah, keluarga Bibi sangat miskin. Mengapa mengundang mereka datang untuk menghadiri ulang tahun ke-70 kakek? Aku muak melihat mereka. Kamu pikir aku rela? Semuanya karena kakekmu? Yang ingin bertemu cucu perempuannya yang hilang. Dia hanya gadis liar dari desa, dan dia tidak layak menjadi saudara kita. Oh, cukup pesta. Ibu. Ayah. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakek. Keluarga kita harus berpakaian rapi. Tepat di toko pakaian ini, mari kita pilih beberapa pakaian. Baiklah. Ups. Ini. Oh. Ini terlalu mahal. Ibu, mal ini semuanya milikku. Tolong anggap saja sebagai merawat bisnis saya. Sayangku, anak ini berbakti. Jadi mari kita dengarkan dia. Nah, baiklah. Lalu tunjukkan kami keliling. Oke. Nona. Halo, selamat datang. Halo. Untuk pakaian-pakaian ini, tolong ambil ukuran ibuku dan bawa dia untuk mencobanya. Ini kau, Bibi. Hanya kamu masih datang ke toko kami untuk mencoba pakaian? Bisakah kamu membayarnya? Keluarlah cepat. Jangan ganggu bisnis saya di toko. Sikap pelayanan Anda bagaimana? Tidakkah Anda tahu prinsip Susmol adalah pelayanan di atas segalanya, bukan? Beraninya kamu berbicara padaku tentang sikap pelayanan? Bahkan tidak tahu tempatmu sendiri. Pusat perbelanjaan ini semuanya milikku. Kamu pikir aku tidak mampu membelinya? Berbianda beracting. Aku tahu segalanya tentangmu. Keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, aku akan sebagai satpam. Xiao He, lupakan. Dia adalah putri pamanmu, yang Leng. Ini Xiao He. Kakek, hari ini adalah perayaan ulang tahunnya. Dia khusus membawa kami ke sini untuk memilih beberapa baju. Pikir kamu siang lusuh itu. Dan membawa orang tuamu ke pusat perbelanjaan ini untuk mencoba baju. Aku pikir
Kamu seharusnya pergi ke kios-kios di pintu masuk pusat perbelanjaan dan membeli beberapa baju untuk orang tuamu. Apakah kamu membawa uang? Tidak ada uang. Aku bisa memberimu sedikit. Ambil uang ini, bawa orang tuamu ke kios-kios di pintu masuk pusat perbelanjaan dan beli beberapa baju. Apa? Tidak cukup? Kalau begitu, berlutut dan memohon padaku. Mungkin aku bisa memberimu beberapa lagi. Yang Ling, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu ingin berbisnis lagi? Apa yang terjadi di sini? Manager, mereka membuat masalah di sini. Membuat masalah. Tahukah kamu di mana ini? Ini adalah grup pusat perbelanjaannya. Kami hanya di sini untuk memilih beberapa baju. Memilih baju dan ingin mencobanya. Baju-baju yang telah kamu coba, bagaimana kami bisa menjualnya? Berhenti membuat masalah ya. Jadi begitulah, Nona. Orang harus tahu tempatnya. Jangan bawa orang tuamu yang sudah tua untuk mempermalukan diri bersama. Jika kamu tidak mampu membeli sesuatu, jangan mencobanya. Kalau kamu merusaknya, kalian tidak mampu membayar. Sekarang, boleh aku coba sekarang? Ini adalah kartu keanggotaan tertinggi grup Su. Tentu saja. Yang Ling, bagaimana kamu melayani tamu ini? Ini adalah tamu terhormat, paling utama di mall kita. Kamu benar-benar buta. Manager, jangan tertipu oleh mereka. Kedua orang tua ini adalah paman dan bibiku. Dan ini adalah putri mereka yang bekerja di lokasi konstruksi. Hanya seorang pekerja migran. Bagaimana status keuangan mereka? Saya tahu semuanya dengan baik. Bagaimana mungkin mereka layak memiliki kartu Supreme palsu? Kesalahan Fingerlay. Seperti yang diharapkan. Kartu ini dibeli secara online, kan? Dengan orang tua seperti itu. Tidak heran putrinya sama. Menggunakan kartu palsu ini untuk menipu saya. Keluar sekarang. Xiaohe, apa yang terjadi di sini? Ibu, jangan khawatir. Mungkin mesin mereka tidak cukup canggih untuk mengenali kartu ini. Manager Malsu, kita kartu keanggotaan Galaxy Supreme tingkat tertinggi telah muncul. Apa? Itu hanya dimiliki oleh VIP tingkat tertinggi dari grup kita. Siapa orang besar yang datang? Dia... Hei, sudah cukup. Bawa saya ke sana cepat. Di sini. Level tidak cukup. Jangan bilang kartu ini adalah kartu VIP Galaxy Supreme legendaris milik grup Su. Kamu cukup berpengetahuan. Kamu benar, kartu ini tepatnya adalah kartu keanggotaan Galaxy Supreme. Aku hanya berbicara santai, dan kamu benar-benar menganggap dirimu serius. Nona, sejujurnya, dari kartu keanggotaan Galaxy Supreme, setiap pemegang adalah bos besar di daftar Forbes. Jangan bilang, kamu juga bos besar level ini. Tidak heran kamu bisa menjadi manajer. Memang, kamu punya lebih banyak pengetahuan daripada karyawan ini. Bibi putri keluargamu yang hilang dulu sekarang sukses besar. Jangan bilang dia sekarang bos besar di daftar kaya Forbes. Keluarga kami. Masih perlu mengandalkan keluargamu? Ling, Xiaohe kami sekarang benar-benar punya kemampuan. Cukup, wanita tua. Orang harus punya kesadaran diri. Seseorang seperti dia bahkan tidak layak jadi pembersih di grup Su kami. Sekarang, keluar segera. Beraninya kamu. Di Su grup kami, kamu bahkan tidak layak menjadi petugas kebersihan. Sekarang, keluar segera. Berani-beraninya kamu. Tuan Ma. Rombongan orang miskin ini masih datang ke toko kami untuk membuat masalah. Mereka sangat berani. Tepat sekali. Orang seperti mereka, mengapa kita harus melayani mereka? Tuan Ma, saya pikir mal kita perlu menambahkan aturan lain. Orang miskin dan anjing tidak diizinkan masuk. Kamu pasti sudah memakan hati beruang dan macan tutul. Keluar. Tuan Ma, bagaimana kamu bisa... Nona Su, Anda adalah anggota Galaxy Supreme tingkat tertinggi di mall kami. Silakan pindah ke area belanja eksklusif. Saya akan mengatur pemandu belanja paling profesional untuk melayani Anda. Ini, kartu keanggotaan ini sebenarnya asli. Ini sebenarnya kartu keanggotaan Galaxy Supreme. Dia, orang seperti apa dia? Saya tidak tahu. Area belanja khusus tidak diperlukan. Bolehkah saya bertanya jika kita bisa mencoba pakaian sekarang? Tentu saja, saya akan mengaturnya. Saya akan pergi mempersiapkan sekarang. Mohon tunggu sebentar.
kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melayani Ibu Nona Su? Tidakkah kamu tahu apa dirimu? Selwa mampu banyak saya akan melakukannya. Mohon tunggu sebentar. Silakan lewat sini. Silakan. Ayah, apa yang kamu lihat, kamu coba di sana juga. Silakan. Nona Su, ini kartu nama saya. Untuk apapun, saya siap membantu. Ngomong-ngomong, saya dengar kamu akan merayakan ulang tahun orang tua kamu. Saya berani mempersiapkan hadiah kecil untuk kamu. Saya harap kamu tidak keberatan. Hen Emperor Mutai, anggur ini telah disimpan selama 100 tahun. Kurang dari 10 botol tersisa di dunia. Ini bisa dianggap sebagai minuman nasional. Itu sangat perhatian. Itu hal kecil yang bisa saya lakukan. Anggap ini sebagai tanda permintaan maaf dari mal kami. Ibu, ayah, ayo pergi. Aneh ya. Panggilan ke Ling Ling ini tidak bisa terhubung. Dia pasti sedang tugas. Mungkin dia tidak membawa ponselnya. Dia akan segera datang. Ling Ling. Yang Guyun, keluarga kita terlalu baik, ya kan? Apa jenis orang yang tidak berharga yang kamu bawa ke pesta kakek? Apakah kamu pikir ini amal? Kakak ipar, ini adalah Xiaohe. Hari ini dia datang khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek. Selamat ulang tahun. Merayakan? Kamu hanya ingin menumpang makan, membuatnya terdengar baik. Kakak ipar, ini hanya makan, kan? Jika mereka ingin menumpang makan, setelah kita selesai makan, kita bisa bungkus sisa-sisanya untuk mereka. Aksi piring bersih. Kakek, hari ini adalah ulang tahun ke-70-mu. Aku telah khusus menyiapkan hadiah ini untukmu. Ini adalah impor murni. Louis Tribland the Legendaris. Oh, sebotol harganya sekitar 100.000 yuan. Benda ini, apakah benar sebegitu mahalnya? Kakek, anggur ini adalah pasokan khusus untuk keluarga kerajaan Inggris. Asli setiap tahun yang dijual di pasaran sangat sedikit. Orang biasa bahkan tidak bisa membelinya, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Pacarku adalah manajer departemen di Sus Mall. Untuk botol ini, dia menarik banyak hubungan dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Dikatakan bahwa anggur paling mewah di Sus Mall adalah Han Emperor Motai Legendaris. Selain itu adalah botol Louis XIII ini. Rasanya kan mendengar bahwa grup Su, presiden legendaris, tidak bisa sering meminumnya. Jadi, ini benar-benar hal yang baik. Xiaofan, pakarmu sangat penuh perhatian. Kamu adalah cucuku yang baik. Berbeda dengan beberapa orang, setelah bertahun-tahun, untuk pertama kalinya, datang merayakan ulang tahunku, dan berani datang dengan tangan kosong. Ayah, kamu tidak masuk akal. Pacar Xiao Huan, meski usianya masih muda, sudah menjadi manajer departemen di Sus Mall, dengan masa depan yang cerah. Tapi beberapa orang mungkin bahkan tidak bisa dapat pacar. Jika kamu memintanya untuk menyiapkan kado ulang tahun, kado apa yang bisa dia berikan? Bagaimana jika dia mendapatkan barang rongsokan dari kios pinggir jalan, dan saat dia membawanya keluar, itu merusak suasana hatimu? Kakek, lihat. Cucu yang hilang telah terlihat dan keinginanmu telah terpenuhi. Menurut pendapatku, keluarga ini harus pergi. Bah! Status apa yang mereka punya untuk layak makan di meja yang sama dengan kami? Ada apa dengan layak atau tidak ini? Wan Jun, mengapa kamu begitu sarkastik? Kamu menelepon dan mengundang kami ke pesta ulang tahun. Jadi mengapa kamu memberi kami pandangan kotor sekarang? Apa? Kamu sudah belajar membalas?
seluruh keluargamu, pengumpul sampah, berani bersikap sombong di depan kami? Tepat. Apakah kamu pikir kami menelepon hanya untuk mengundangmu ke pesta? Tidakkah kamu tahu tempatmu? Ketika orang lain hanya bersikap sopan, kamu datang berlari-lari dengan antusias? Kamu bilang kamu datang merayakan ulang tahun kakek. Jadi di mana kadomu? Datang dengan tangan kosong? Berusaha menumpang? Kamu... Ayah. Siapa bilang kami datang dengan tangan kosong? Aku menyiapkan Han Emperor Moutai Untuk kakek. Apakah kamu tahu bahwa Han Emperor Moutai ini adalah satu-satunya yang tersedia di Sus Mall di Kabupaten Ling? Lebih lagi, kamu perlu menjadi anggota utama Galaxy untuk memenuhi syarat membelinya. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Itu benar. Ini khusus disiapkan oleh manajer umum Sus Mall untuk meminta maaf padaku. Kamu benar-benar pandai membual. Manajer Ma dari grup Su adalah ketua kamar dagang di Kabupaten Ling kami. Statusnya di luar imajinasimu. Kamu bahkan tidak layak bertemu dia, tapi berani membual seperti ini. Tuan Ma, ada tamu VIP yang perlu Anda terima secara pribadi. Anda adalah Song dari Departemen Penjualan. Anda datang untuk makan. Ya, kakek pacar saya merayakan ulang tahun ke-70 hari ini. Jadi saya datang untuk merayakannya. Hari ini, hotel ini hanya punya satu pesta ulang tahun. Tampaknya Song Peng terkait dengan Nona Su. Pergilah ke sana. Saya meremehkannya. Song kecil, kinerja Anda selalu sangat baik. Posisi manajer departemen sudah tidak cocok untuk Anda. Perusahaan membutuhkan wakil direktur utama. Jadi saya akan melaporkan ke grup besok untuk mempromosikan Anda. Tuan Ma, Anda tidak perlu analisikan. Masih akan bekerja tanpa lelah seumur hidup untuk membalas kebaikan Anda. Jangan katakan itu. Anda muda dan menjanjikan dengan masa depan cerah di depan. Mungkin di masa depan, saya mungkin bergantung pada Anda untuk dukungan. Oh ya, kakek ini merayakan ulang tahun ke-70. Adalah acara besar dalam hidup. Jadi, nanti saya juga akan masuk untuk bersulang kepada kakek. Anda harus memperkenalkan saya dengan baik. Tuan Ma, Anda benar-benar memberi saya terlalu banyak muka, sangat membawa kehormatan. Ini berkah ganda. Saya akan segera beritahu kabar baik ini kepada kakek. Baik, silakan pergi. Cepat siapkan beberapa hadiah ulang tahun. Nanti di depan Nona Su, jangan kehilangan kesopanan. Dimengerti. Chen Xiaohe. Anda mungkin membeli ini di warung kaki lima, kan? Saya katakan, seluruh keluarga Anda terlihat compang-camping. Siapa yang tidak tahu itu? Bahkan jika Anda membeli sebotol cuka sari apel dan membawanya, tidak ada yang akan berkata apa-apa. Di ulang tahun ke-70 kakek ini, berani Anda memberikan anggur palsu. Yang Guiyon, apakah pantas Anda melakukan ini? Anggur ini disimpan selama 100 tahun. Kurang dari 10 botol tersisa bernilai jutaan. Memberikannya kepada Anda yang tidak menghargai memang tidak sangat pantas. Bernilai $1 juta. Beraninya kau mengatakan itu? Chen Xiaohe, kau sudah gila dan kau pikir semua orang sebodoh dirimu, kan? Tidak layak sama sekali. Hal semacam ini, jangan pernah berpikir untuk memberikannya. Aku tidak akan menyentuhnya, meski kau memohon. Tempat yang begitu mewah telah direndahkan oleh anggur palsumu dari segi kelas. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakek. Dan sampah semacam ini tidak pantas berada di meja. Adik kecil, kenapa kau menghancurkan anggurnya? Sungguh sia-sia. Karena sudah hancur, itu hanya sebotol anggur palsu. Awalnya, kau seharusnya diusir. Kalau bukan karena kakek, kau tidak akan berdiri di sini. Kau? Sangat ramai, semua orang ada di sini. Kakek, yang saya datang khusus untuk merayakan ulang tahunmu. Semoga kakek sehat selalu, segala yang terbaik, kebahagiaan berlimpah, dan umur panjang seperti Gunung Selatan. Anak baik, saya dengar bahwa kau khusus menyiapkan untuk saya, Louis Tebebsiu. Sangat perhatian darimu. Saya tuh menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Bukankah itu hal yang wajar? Hanya 100.000 yuan.
Asalkan kau tidak membencinya, baik jika kau menyukainya. Kau terlalu sopan. Xiaohan, Sodil lebih dekat dengan saya daripada cucu perempuan saya sendiri. Lihat, ini saya adalah anak perempuan bibi saya. Hilang selama lebih dari 20 tahun baru ditemukan. Seluruh keluarga dengan muka tebal datang untuk mengemis. Betapa tidak tahu malunya. Anggur palsu. Ya, sangat keruh dan kotor. Apalagi selain anggur palsu? Song Pong, apa yang kau lakukan dengannya? Buang cepat, itu kotor. Dia... Kode anti pemalsuan itu benar. Tandanya juga benar. Akun itu adalah Han Emperor Moutai yang berusia Siabit. Ini asli atau palsu? Song Peng, apa kamu salah membacanya? Apa kamu bercanda dengan kami? Aku bercanda. Kau adalah manajer penjualan kedai mal ini. Aku menghabiskan setiap hari menghitung persediaan barang mewah. Hanya nih, pecatnya just berapa kali saja kali. Bagaimana aku bisa salah? Itu adalah Han Emperor Moutai. Ini. Itu asli. Han Emperor Mutai. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Yang berharga pada Han Emperor Moutai. Siapa yang banyak pengajuan itu? Astaga, aku tuh juga tidak tahu itu asli. Song Pong, ini bukan salah paman. Siapa yang menyangka keluarga miskin mereka bisa memberikan hal berharga seperti itu? Yang coba bawa. Anggur ini memang yang kubawa. Hal yang sangat bagus. Dari mana kamu mendapatkannya? Dia terus mengatakan bahwa ini diberikan padanya oleh manajer Ma. Manajer Ma. Bagaimana mungkin? Pengen kamu adalah anggota tertinggi galaksi dari mal ini? Hahaha. Anggota tertinggi galaksi. Bagaimana bisa orang seperti dia tidak mampu membeli yang paling dasar, kartu keanggotaan? Menurutku, botol anggur miliknya ini dicuri. Kamu? Aku bilang begitu. Pemulung seperti ini seharusnya tidak datang ke pesta ulang tahun. Miskin adalah satu hal, tapi mencuri adalah hal lain. Chen Xiaohe, Chen Xiaohe. Mencuri sudah cukup buruk, tapi kamu mencuri sesuatu yang sangat berharga, senilai ratusan ribu sekaligus. Apakah kamu ingin menghabiskan hidupmu di penjara? Tidak, bagaimana kamu bisa memfitnah seseorang seperti ini? Botol anggur ini, memang manajer itu menyiapkannya untuk Xiaohe kami. Jika kamu tidak percaya, dia ada di depan pintu. Kamu bisa pergi tanya dia. Tenten Chanma saya sudah mengaturnya sesuai kriteria anggota Supreme Galaxy dengan penerimaan yang disiapkan. Ini sudah standar tertinggi di mall kita. Bagus. Omong-omong, apakah kamu sudah memeriksa informasi keanggotaan, Narsu? Peti Enma, saya baru saja membuka sistem dan mendapat telepon dari markas. Mereka bilang, identitas Ensu adalah rahasia tertinggi grup. Jika kita terus menyelidiki, saya takut bahkan Anda tidak bisa menangani konsekuensinya. Sepertinya saya tidak salah. Ensu ini kemungkinan besar adalah ketua baru grup. Dia ketuanya. Saya mendengar rumor bahwa ketua akan memeriksa Kabupaten Lin kita. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya secara tidak sengaja. Ini adalah kesempatan besar saya. Kalian semua bersikap cerdas tentang ini. Apakah kamu dengar saya? Ya. Ayo pergi. Ayah, kamu baik-baik saja? Beraninya kamu meminta Tenerma untuk membela putrimu yang mencuri. Kamu mencari masalah, sialan. Kalau saya pikirnya kamulah yang mencari masalah. Beraninya kamu memukul ayahku? Kamu berani memukulku? Saya memukulmu. Itulah alasannya. Berani menyentuh ayahku. Dan saya akan memukulmu sebagai peringatan. Apakah kamu tahu apa yang terjadi jika kamu menggangguku? Apakah kamu tahu siapa saya? Apakah saya perlu alasan untuk memukulmu? Tidak peduli siapa kamu, semuanya sama bagiku. Chen Xiaohe, apakah kamu gila? Hei, mengapa kamu memukul menantuku? Hei, apakah kamu tahu statusnya? Dengan seseorang seperti dia, apa statusnya? Dia manajer penjualan di Sus Mall. Lagi pula, bukankah dia hanya pegawai senior? Wah, anak bandel. Kau dengarkan baik-baik. Baru saja manajer Ma mempromosikan saya menjadi wakil manajer mal ini. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Artinya, saya, Song Peng, hanya berada di bawah satu orang di mal ini, di atas semua orang lain. Dengan hanya satu kata dari saya,
Mereka yang ingin menjilat saya akan membuatmu membayar harga yang mahal. Jadi begitu rupanya. Lalu saya tak akan melihat dengan baik harga mahal apa yang bisa kamu buat saya bayar. Songpong, apakah ini benar? Tidak hanya itu, manajer Ma bagus saya mengatakan lagi. Sebentar lagi, dia akan datang secara pribadi untuk bersulang kepada orang tua itu. Haha. Manajer Ma bersulang untuk saya? Saya tidak layak. Oh, ayah. Benar, manajer Ma pasti sangat menghargai Songpeng kita. Cintailah aku, cintailah anjingku. Oh, putri saya akan menikah ke keluarga kaya. Apakah kamu mendengarnya? Mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Songpeng? Biarkan putri saya meminta maaf kepadanya, siapa yang dia kira dia. Jelas, dia yang memukul saya duluan. Mengapa kita harus meminta maaf? Membiarkanmu berlutut dan meminta maaf adalah memberimu kesempatan. Jika manajer Ma datang nanti, mengingat pentingnya saya di hatinya, bahkan kamu tidak akan bisa pergi. Memberi saya kesempatan? Ibu dan ayah, grup Su biasanya di Kabupaten Lin, apakah sebegitu dominannya? Xiaohe, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Tentu saja grup Su tidak ada hubungannya denganmu. Saya katakan padamu, grup Su memiliki keyakinan dan modal. Di belakang kami adalah keluarga Su, keluarga terkaya di ibu kota. Kamu, orang kampung, mungkin bahkan tidak tahu apa yang keluarga Su, klan aristokrat teratas di ibu kota, wakili. Tetapi saya tahu lebih baik daripada siapapun apa yang keluarga Su di ibu kota wakili. Undas Ron Fauket, Sakumi Internawang, Studia for Lingzi Millennium Langka, Speng Fur Persik Panjang Umur dari Giok, Studia Kartu Keanggotaan Tertinggi Mall Su Style. Oh, Pak Yang, kenapa Anda tidak memberitahu kami tentang ulang tahun ke-70 Anda, agar saya bisa mempersiapkan sebelumnya? Hadiah-hadiah ini disiapkan dengan tergesa-gesa. Saya harap Anda tidak keberatan. Oh Pak Ma, Anda terlalu sopan. Berapa nilainya ini? Saya tidak bisa menerimanya. Oh, ayolah. Barang-barang ini hanya bernilai sekitar 5 juta totalnya. Tolong jangan pedulikan. 5 juta? Kami belum pernah berinteraksi sebelumnya. Anda mengirimkannya begitu tiba-tiba. Saya merasa tidak layak menerima. Semua berkat kesuksesan keturunan keluarga yang... Songpeng, berapa banyak kejutan yang Anda bawa ke keluarga kami? Pak Ma sangat menghargai Anda. Menantu yang baik. Kita bisa berjalan menyamping dari sekarang. Baik para sesepuh, Xiaohua dan saya sekarang pasangan, di masa depan kami akan menjadi suami istri. Jadi urusan keluarga yang adalah urusan saya. Dengan saya keluarga yang telah makmur. Chen Xiaohe, sekarang Anda tahu konsekuensi mengganggu saya. Apalagi AWPP mempertimbangkan hubungan keluarga kita dan berencana mengatur pekerjaan bersih untuk Anda di mall ini. Sekarang bahkan jika Anda berlutut, saya tidak akan menerimanya. Hahaha, Anda orang Malang dari keluarga Bei. Anda tidak akan pernah memiliki nasib kaya. Berlutut dan minta maaf sekarang. Apa yang kalian semua bicarakan? Pak Ma, jangan marah. Kalau tiap keluarga memiliki beberapa kerabat miskin, saya pun akan membawa mereka pergi sekarang. Mencari masalah? Menyingkir. Pak Ma, apa yang baru saja Anda katakan? Apakah ada maksud lain? Menyingkir. Manajer umum Mall Su Style, Kabupaten Lin, memberi penghormatan kepada ketua. Memberi penghormatan kepada para sesepuh. Memberi penghormatan kepada ketua, memberi penghormatan kepada para sesepuh. Apa Xiaohe adalah ketua? Benar, putri saya Xiaohe adalah ketua dari grup Su. Bagaimana ini mungkin? Manajer Ma, apakah saya salah? Dia adalah Chen Xiaohe. Dia hanya seorang pemulung. Bagaimana dia bisa menjadi ketua? Selain itu, ketua kami adalah Su Ting. Siapa yang Anda pikir Anda? Beraninya Anda mempertanyakan ketua. Manajer Ma, apakah Anda yakin tentang ini? Dia adalah ketua. Jika ketua tidak ada di sini, dengan status Anda, hak apa yang Anda miliki untuk membuat saya memberikan hadiah pernikahan yang mewah seperti itu? Ketua, ini salah saya karena salah menilai orang, karena lalai dalam manajemen, yang memungkinkan orang-orang ini muncul di hadapan Anda. Tolong hukum saya. Anda dan Zhao Hongbing benar-benar menunjukkan kepada saya betapa kuatnya grup Su secara eksternal dan betapa dominannya. Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda. Penjelasan? Saya pikir Anda harus memberikan penjelasan kepada pelanggan grup Su. Mulai besok, Anda pergi bekerja sebagai penjual di toko biasa selama setahun penuh, ketika suasana membaik, kemudian kembali sebagai manajer umum. Iya. Xiaohe, Tante selalu memiliki harapan tinggi untuk Anda sejak Anda kecil. Tante selalu tahu Anda akan sukses ketika Anda tumbuh besar. Ya, Xiaohe, lihat Anda sekarang. Anda telah berhasil. Orang tua Anda dapat tenang. Anda tahu, ketika Anda hilang sebagai anak-anak, kami sangat khawatir dan sedih.
Benar-benar keluarga Anda bersatu kembali. Kami semua senang untuk Anda. Xiaohe, Xiaohe. Anda benar-benar cucu perempuan saya yang baik, keponakan perempuan yang baik. Bangga pada saya, cucu perempuan saya yang baik? Anda tidak mengatakan ini sebelumnya. Kau bilang hadiah ulang tahun yang kuberikan adalah barang murahan dan menyebut keluarga kami miskin dan kumuh. Bagaimana bisa hanya beberapa menit berlalu dan kau sudah lupa apa yang kau katakan? Haruskah kubelikan cermin untuk kau lihat sifat sombongmu dan wajahmu yang tak tahu malu? Kalian berdua bilang bahwa kami tak layak duduk di sini dan makan. Sekarang siapa sebenarnya yang tak layak? Dan kau bilang hadiah ulang tahun yang kuberikan adalah sampah. Sekarang, apakah hadiah-hadiah ini layak ada di meja? Kau masih suka ini? Seperti, aku sangat suka. Kau sama sekali tak pantas mendapat berkahku. Persik keabadaanku dari Jade. Ibu dan ayah, kita benar-benar tak perlu tinggal di sini lagi. Karena keluarga kita akan mengadakan makan malam reunian yang sebenarnya. Oke. Aku akan segera mengaturnya. Semoga keluarga ketua harmonis dan bahagia, sehat dan sejahtera. Harmoni dan kebahagiaan, kesehatan dan kemakmuran